Terima kasih ya teman-teman udah bersedia hadir di training project management hari ini. Pertama-tama, terima kasih kepada jajaran manajemen udah mendapatkan kesempatan untuk mengisi agenda sharing project management ini. Semoga apa yang didapatkan hari ini, kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Sebelum memulai ke teori atau ke pembahasan ya, jadi kita langsung pretest dulu. Jadi silakan teman-teman scan barcode ini, jangan nyontek. Untuk linknya juga nanti dikirimkan lewat chat oleh Mas King ya. Ada linknya lewat di chat Mas. Untuk pretest ini belum ada soal sih Pak. Belum ada soal yang 8 itu adanya di. Oh iya ya. Bukan Pak, kalau yang minggu lebih postes. Sama sih. Beda Pak. Oh beda. Di chat Teams. Bukan link. Oh, link Teams di email. Link Teams di email. Silakan diakses dulu linknya, isi dulu pretestnya. Terhitung 13.44 ya. Atau 14.45 deh, terhitung 7 menit dari 14.45, nanti ditutup di 13.52 ya. Kita tutup untuk pretestnya. Ini harusnya ada tambahan informasi, harusnya nggak boleh pakai chat GPT ya. jangan ada yang pakai chat GPT, jangan. Belum soal. Jangan. Esai. Enggak. Pilihan ganda sebenarnya. Rusaknya udah ada auto yang lagi. Om. Nanti skor ini diperhitungkan ya sama tim development. Yes. Jadi ya, kalau misalkan hasilnya bagus, gimana Mas? Oke, jadi sebenarnya saya izin konfirmasi dulu ya Pak. Untuk yang pretest dan post-test itu nanti akan dibagi menjadi 3 section. Untuk yang pretest terlebih dahulu itu kita belum ada dari segi pemahaman, cuma dari segi persepsi aja dari peserta terlebih dahulu. Kemudian nanti di post-test yang pertama itu baru ada persepsi kembali setelah mengikuti pelatihan. Kemudian refleksinya nanti di post-test kedua itu baru ada soal. Boleh diisi ya teman-teman dengan kalau tadi scan aja atau itu mandiri. Subsidi. 5 menit lagi.
biar terasa guru-gurunya. Belum buka. Belum buka. Udah dapat Pak link Pak? Udah. Ini nyambungnya ke nggak apa ya, ke akun ini saya pribadi ya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa ya. Nggak Kalau dikomunikasi. saya pakai akun si berubah semua. Iya. Iya, untuk prioritas kuesioner saja. Dua menit lagi. Iya, udah. Ada yang susah. Nanti saya bikinin soal TBK ya Pak. Terkecil apa soalnya? Tes dalam kemudian ngetek. Waktunya 1 menit lagi ya teman-teman untuk mengisi link pretestnya. Kemudian akan dilanjut lagi oleh Kang Randy. Oke, sudah habis Kang waktunya. Udah. Oke, ditutup ya pretestnya. Oke, teman-teman
di sini sebelumnya selalu mengerjakan project ya. Apa ya, karena NTI itu bergeraknya memang di perusahaan project gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, ini kemungkinan sharing session ini akan dilakukan, tapi nggak setiap hari, tapi setiap hari Rabu. Kemungkinan akan ada 3 sesi yang saya bagi, masing-masing itu sekitar 1-2 jam ya. Ini kali ini pertemuan pertama. Baik, kalau misalkan kita berbicara tentang project management ya, ada 4 organisasi yang terkenal ya, bisa dibilang seperti itu. Yang pertama itu PMI, Project Management Institute. Sertifikasinya itu PMP. Salah satunya PMP, tapi kalau misalkan teman-teman bisa buka di website ya, banyak banget sebenarnya yang dikeluarkan sertifikat Project Management yang dikeluarkan oleh PMI. Ada PMI Agile, ada PMP Practitioner gitu ya. Nah, untuk bukunya atau kitabnya itu PMBOK, PMBOK, Project Management Book of Knowledge. Itu untuk PMI. Berdasarkan pengalaman saya, yang sertifikasi PMP itu biasanya project-project yang konsultannya atau bahkan ownernya itu project-project dari Amerika, karena PMI ini asalnya dari Amerika sana. Lalu yang kedua ada PRINCE2. PRINCE2 itu panjangannya Project in Control Environment Second Edition ya. Nah, ini sertifikasinya ada PRINCE2, ada PRINCE2 Agile, dan macam-macam. Kitabnya namanya PRINCE2. Nah, PRINCE2 juga salah satu organisasi yang mencetuskan teori project management, asalnya dari Eropa. Kalau misalkan ada project yang meminta PRINCE2, itu biasanya konsultan-konsultan dari Inggris, dari Eropa lah ya. Terus yang kedua sama ketiga, karena beberapa tahun ke belakang berkembang banyak project-project IT, muncullah ada Scrum ya, Scrum.org sama Scrum Alliance. Nah, juga sama ada sertifikasi-sertifikasi yang dibuat oleh mereka dan juga teorinya dari mereka. Nah, ini ada 4 project management organization yang terkenal ya di dunia. Nah, kenapa saya sampaikan ini dulu? Karena banyak teori. Nah, untuk teori selanjutnya sampai selesai, saya akan membahasnya itu project management berdasarkan Project Management Institute atau PMI. Atau kalau refer ke bukunya itu PMBOK. Nah, kalau PMBOK itu sekarang per sekarang ada 7 edition, ada 7 versi. Nah, kenapa seperti itu? Karena si PMI ini setiap beberapa tahun sekali itu mengeluarkan versi PMBOK terbaru. Jadi mereka nggak ingin ketinggalan zaman lah gitu ya istilahnya. Beberapa tahun ini Scrum lagi rame. Mereka ikut untuk mengupdate buku mereka menjadi PMBOK versi 7. Nah, khusus untuk sharing session kali ini, saya membawakan teorinya itu berdasarkan PMBOK versi 6. PMBOK versi 6. Kalau menurut saya, teman-teman nanti bisa buka-buka ya PMBOK 7. Kalau menurut saya PMBOK 6 masih relevan dan lebih masih relevan banget berdasarkan perkembangan proyek yang sekarang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teori yang saya sampaikan ini, informasi yang saya sampaikan ini berdasarkan PMBOK versi 6. Yang saya pun lebih familiarnya di PMBOK versi 6. Seperti itu ya. Silakan teman-teman mau belajar yang lain silakan. Buka-buka, jalan-jalan ke website masing-masing. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja tanya ya. Ini lumayan nih, ada 520 orang yang join di sini. Oke.
apa itu project, mengapa project ada, apa tugas project manager. Ini adalah topik yang saya angkat di sesi pertama ini. Apa itu project, mengapa project ada, dan apa tugas project manager menurut PMBOK versi 6 ya. Oke, apa itu project? Menurut PMI, bukunya di PMBOK 6 itu, project itu upaya sementara untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Ini relate ya dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Project satu sama project yang lainnya itu unik deliverable-nya, atau nanti hasilnya itu di akhir itu unik. Ada hasil yang dihasilkan di akhir, dan itu tuh unik. Dan juga sementara, ada timeline-nya, waktunya sudah ditentukan, hasil yang didapatkan apa. Nah, itulah sebenarnya project. Waktunya tertentu sehingga ruang lingkup dan sumber dayanya terdefinisi dengan jelas. Nah, ini menurut teori PMI, project itu adalah ini. Apa yang dilakukan kita sementara menghasilkan produk layanan yang unik. Dari pengertian ini, kita bisa menarik kesimpulan, beberapa kesimpulan ya. Jadi yang pertama, produknya unik. Macam-macam produknya. Ada sebuah produk, atau kita meningkatkan atau menambah fungsi suatu produk atau item di sini. Atau misalkan membuat baru, dari nol sampai akhir membuat baru sebuah produk. Itu salah satu output dari produk yang unik. Yang kedua, bisa bentuknya project itu bisa layanan atau jasa. Jasanya unik. Misalkan ada jasa kayak kita ya, jasa TSA, jasa managed service, itu project. Jasa maintenance tower, jasa untuk mengupdate dashboard di Telkomsel. Nah, itu project, bentuknya adalah, outputnya adalah layanan. Itu juga sama, unik juga. Atau ini yang ketiga adalah sebuah dokumen atau penelitian. Misalkan Telkomsel mau membuat sebuah gebrakan, tapi sebelum Telkomsel itu menginvestasikan sejumlah nilai rupiah, dibuat dulu feasibility study atau dokumen yang menjelaskan bahwa Telkomsel membutuhkan itu, gitu. Nah, itu sebuah project. Hasilnya ya dokumen bahwa project ini bisa, atau produk itu bisa dibuat atau enggak, kalau misalkan memang berdasarkan penelitian tersebut ternyata nggak visible atau nggak menghasilkan keuntungan ke depannya, ya udah gitu, project selanjutnya nggak dilanjut. Tapi ada project penelitiannya gitu ya, atau visibility study-nya. Nah, atau ada kombinasi unik yang tadi, baik itu produk berupa jasa dan juga ada penelitian tadi ya, kombinasi dari itu. Nah, itu berbagai bentuk output dari project ya. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, ada beberapa poin yang bisa kita tarik ya, berdasarkan karakteristik project itu. Artinya, project itu tadi ada waktu yang terbatas, ada tanggal mulai dan ada tanggal selesai. Kalau misalkan nggak ada tanggal selesai, ya bukan project berarti gitu ya. Itu project. Jadi ciri-cirinya ada tanggal mulai, tanggal selesai, sementara. Yang kedua, ada hasil yang diinginkan atau deliverable yang dapat diukur secara kuantitatif. Misalkan tadi hasilnya produknya itu membuat sebuah mobil misalkan ya,
Atau jangan ada jembatan yang berapa ratus meter panjangnya, tingginya berapa. Nah, itu dapat diukur. Lalu yang ketiga, yang tadi saya bilang ada unik ya, ada start stop dan produknya unik. Peristiwanya hanya terjadi satu kali, nggak akan berulang itu untuk ininya, produknya. Nah, lalu ciri-ciri selanjutnya proyek itu dibatasi oleh anggaran atau resource. Contoh resource-nya itu waktu, ada batasnya, tenaga kerja, ada batasnya, mesin, material, dan uang. Jadi anggarannya itu ditentukan atau resource-nya itu ditentukan ya. Lalu dapat didefinisikan untuk kerjaannya. Jadi menuju ke produk yang nanti itu kita hasilkan, kita harus membuat apa dulu, didefinisikan lah. Jadi bentuknya nggak maya, tapi bentuknya jelas di akhirnya kebayang. Tapi menuju ke sana kita harus breakdown apa yang harus kita lakukan dulu. Lalu ada tujuan spesifik yang harus diselesaikan sesuai dengan spesifikasi tertentu. Ada spesifikasinya. Bikin jembatan, bikin software, bikin apapun, ada spesifikasinya harus pakai ini, tingginya sekian, lebarnya sekian, kecepatannya sekian. Itu ya disebut project. Misalkan ada pekerjaan yang memang tidak ada ciri-ciri ini, gitu ya, itu berarti bukan project. Salah satu contohnya adalah pekerjaan yang rutin yang kita kerjakan. Rutin, ya itu bukan project karena setiap hari sampai tidak ada batas waktunya, itu bukan project berarti. Gitu ya, mudah-mudahan kebayang itu project ya. Selanjutnya, ini saya cuplik dari bukunya langsung. Kenapa sih project itu muncul? Kenapa sih project itu muncul? Nah, biasanya salah satu atau salah empatnya ini ada di sini tulisannya. Pertama, mid regulatory. Maksudnya gini, mid regulatory. Salah satu contohnya ya, kenapa project ini muncul. Beberapa tahun ke belakang banyak atau bahkan ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ya, kaitannya sama penggunaan mobil listrik, gitu ya. Dengan adanya regulatory atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, project itu muncul. Ada project SPKLU, itu project juga muncul gara-gara adanya peraturan pemerintah gitu ya, yang baru, katanya sama regulasi. Atau social requirement, kebutuhan tadi ya, SPKLU butuh, karena mobil listrik udah banyak, SPKLU project-projectnya bermunculan. Terus sekarang lagi banyak juga ramai green energy, panel surya, banyak project panel surya. Termasuk di Gak Nikel pasang panel surya segala macam, tapi kayaknya itu karena rural sih. Nah itu ya. Lalu ada satisfy stakeholder. Kalau ini pure natural dari kebutuhan si owner ya. Misalkan Gak Nikel butuh koneksi internet, muncullah project Starlink. Itu benar-benar pure dari kebutuhan si owner. Lalu ada fix product atau proses. Contoh di internal kita ya, sekarang lagi banyak improvement ya yang dilakukan di kantor kita ini. Salah satunya adalah improvement di sistem ERP kita. Nah itu bisa jadi menjadi sebuah project internal gitu ya. Project internal misalkan gitu. Lalu ada implement change business, teknologi strategi. Ini salah satunya yang tadi bisa kita angkat contohnya di ini ya, di perusahaan otomotif, karena ada perubahan pangsa pasar mobil listrik, motor listrik, itu pasti di sana berbagai mesinnya itu perlu ada penyesuaian juga gimana produknya. Artinya mereka di sana tuh ada pengadaan mesin conveyor tertentu khusus untuk mobil atau motor listrik gitu ya. Beda dengan yang pakai bahan bakar bensin. Nah itu juga muncul project.
Jadi inilah kenapa project itu ada atau muncul. Kalau dilihat dari ini ya, alasan ini kenapa munculnya project dan perkembangan zaman, otomatis project sebenarnya selalu ada kalau lihat dari sini ya. Dari mulai perbedaan kebiasaan, project ada. Project muncul lagi. Oke. Selanjutnya, project and register change ya. Salah satu cara untuk merubah sebuah posisi, entah itu posisi bisnis, posisi mengubah sebuah keadaan, itu dari project. Contoh tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kalau tadi kita membiasakan menggunakan aplikasi ERP, untuk membiasakan kita menggunakan ERP, otomatis ERP-nya perlu di-upgrade misal gitu. Itu jadi sebuah project. Project drive change. Oke, Mas. Lanjut. Oke. Di sini ada diagram ya, project program portfolio. Jadi yang selama ini mungkin teman-teman taunya project, sebenarnya kalau berdasarkan teori project management itu ada namanya istilah program dan portofolio. Nah, ini ada sangkut pautnya antara project, program, dan portofolio. Program itu didefinisikan sekumpulan project. Program itu dibentuk dari project-project. Contoh, kalau saya lihat ya, pengalaman di NTI, apa yang dibuat di Gagnical, baik itu di Gagnical sama Telkomsel, itu sebenarnya program. Jadi, Gagnical punya program digitalisasi namanya ya. Biasanya sebuah program itu ada lead-nya. Lead-nya itu Pak Om. Lead-nya itu Pak Om sebagai manajer IT. Dia nge-lead program sebenarnya, Pak Andri. Ya, dia sebenarnya tuh Pak Andri itu nge-lead program. Programnya itu adalah membuat biar Gagnical memiliki aplikasi ERP yang bisa memonitor seluruh kegiatan perusahaan Gagnical ya. Nah, dari program yang dibuat tersebut, tim IT Gagnical itu membuat breakdown project tuh. Projectnya apa aja? Project itu ada finance, ada project HC, ada project SCM, ada project HSE. Nah, project-project yang tadi dibuat itu membentuk sebuah program. Makanya ada peran si program manager itu mengorkestrasi berbagai macam-macam project tersebut biar komunikasinya itu tepat ya. Contoh, ada koneksi antara project SCM dan project finance misalkan. Nah, itu seharusnya diorkestrasi itu sebenarnya oleh tim IT Gagnical. Kalau di project di Telkomsel itu ada salah satunya itu project saya lupa, Suropati. Kalau ini Mang Agus ya, ada Mang Agus, itu Mang Agus yang handle Suropati. Telkomsel itu ingin punya sebuah dashboard yang di dalamnya itu berisikan berbagai macam informasi. Nah, dicetaklah program namanya Suropati. Nah, di dalam program Suropati itu ada, di bawahnya itu ada project-project. Ada project IOC, ada project apalagi ya, banyak lah ya di sana. Kalau termasuk saya contohnya quality framework, di Telkomsel mencetuskan program quality framework. Di dalamnya itu, di bawahnya itu ada project DTAP, lalu ada project benchmark solution yang sebenarnya itu dinaungi sama quality framework gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada portofolio di atas program.
Ini portofolio mengacu pada proyek program yang dikelola sebagai satu kesatuan. Portofolio ya. Nah, kalau yang portofolio ini, saya analogikannya seperti ini. Misalkan Telkomsel ingin punya, atau Gaknikel ya, Gaknikel ingin punya lini bisnis lain, punya portofolio lain. Selain, sekarang kan nikel ya yang saya tahu ya. Dia punya portofolio nikel. Mungkin di kedepannya Gaknikel itu pengen punya portofolio emas, dagang emas, tambang emas. Nah, itu portofolio berarti. Nah, untuk bisa Gaknikel punya portofolio tambang emas, berarti dia bikin program. Mungkin programnya yang pertama ada pembelian lahan ya, program pembelian lahan. Nanti di bawahnya itu ada banyak-banyak proyek di sana. Terus ada lagi selain program tadi lahan, persiapan lahan, ada juga program alat beratnya. Alat beratnya banyak banget, proyeknya banyak di bawahnya. Nah, itu sebuah portofolio bisnis. Jadi lebih ke portofolio itu lebih ke bisnisnya. Biar dari proyek lalu disatukan menjadi sebuah program, itu membuat sebuah tambahan portofolio atau bisnis ya untuk sebuah perusahaan. Nah, itu gambaran antara korelasi ya antara proyek, program, dan portofolio. Oke, seperti itu. Next. Nah, ini ada project, ada operation. Kalau project itu bersifat sementara, kalau operation berkelanjutan berulang. Ini perbedaannya ya antara operation sama project. Di sini aja Pak. Oh, begini. Lanjut. Operation project existence permanen. Eksistensi permanen kalau project temporary atau unik ya. Kalau scope-nya continuous repetitif. Contoh, saya kasih contoh ini deh. Contoh-contoh kalau operation ya, untuk biar kebayang gitu, untuk operation itu kayak gimana. Ada salah satu kegiatan di sebuah perusahaan yang setiap ya, contoh di bank lah ya, di bank itu ada teller, itu kan repetitif ya, itu operation, berarti bukan project tuh. Kalau time-nya no time spent defined is ongoing, ini define time spent, timeline ya, waktunya terbatas untuk project. Operation nggak ada batas waktunya. Dan juga budgetnya untuk operation itu istilahnya nih dalam tanda kutip tidak terbatas, karena memang disiapkan budgetnya itu rutin gitu. Kalau project stick to define budget. Oke, lanjut ya. Ini kita masuk ke tadi saya lebih ke menjelaskan definisi project tersebut. Nah, sekarang lebih ke detail, agak sedikit detail, yaitu project life cycle. Nah, untuk proses grupnya, teman-teman mungkin udah familiar lah ya. Ada 5 proses grup menurut PMBOK di project tersebut. Pertama, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, and closing. Nah, ini disebutnya proses grup kalau di PMBOK, proses grup. Nah, ini beda sama fase ya. Kalau fase itu, di atasnya tuh ada starting the project, organizing the preparing. Ini udah bener-bener ke step by step di dalam pelaksanaan projectnya. Nah, namun secara garis besar untuk proses grupnya itu 5 project. Di mana-mana ada 5 proses grup ini. Yang pertama initiating, planning atau perencanaan, eksekusi, monitoring controlling,
dan closing di akhir. Nah, menurut PMBOK, di bawahnya itu ada 10 knowledge area atau apa? 10 bidang keilmuan lah ya. 10 knowledge area. Di bawahnya proses group. Nah, proses-proses ini atau area-area knowledge ini terbagi ke dalam 5 fase tersebut atau 5 proses group tersebut. Di initiating itu ada aktivitas apa? Di planning itu ada aktivitas apa? Di executing ada kegiatan apa? Di monitoring, controlling itu ada kegiatan apa? Di closing itu ada kegiatan apa? Nah, ini yang akan disampaikan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyain dulu nggak sebelum sini? Sampai saat ini untuk yang di MS Team ada yang bertanya Pak dari Mas Mans. Mau saya bacakan atau gimana? Boleh, boleh. Oke, Ini chat. di room chat nih. Jadi pertanyaannya disampaikan dalam bahasa Inggris. Can a project can be converted into an operational process? Jadi kurang lebih terjemahannya, apakah bisa suatu project itu dikonversi menjadi suatu proses operasional? Project dikonversi menjadi proses operasional. Betul. Mansu ya? Betul. Mansu itu siapa? Mansu itu siapa? Halo, Pak Mansu. Oke. Can a project be converted into operational process? Sebenarnya operational process kalau kita analogikan ya di sebuah perusahaan lah ya gitu ya. Kita analogikan sebuah perusahaan. Di NTA contohnya, ada yang operational process, ada yang project. Kalau misalkan perusahaan memang bergerak di bidang project, ya pasti ada seperti itu sih, ada yang operasional, ada yang project. Contoh yang operasional itu adalah tim finance, itu operation tuh. Kalau project, ya seperti kita ya, dev, back end. Jadi apakah project di converted into operational, ini udah kayak beda jalur ya gitu ya. Beda jalur antara jalur operational proses sama project gitu ya. Jadi kalau project otomatis tujuannya bukan ke operationnya, tapi tujuannya itu ke hasil project di akhir ya. Apa yang ingin dihasilkan. Kalau proses ya proses. Jadi emang udah beda jalur gitu Mas. Semoga tercerahkan ya Mas. Nggak bisa. Ya betul. Kalau misalnya ada project yang jadi semacam BI itu udah bukan project lagi kita sebut Contoh BI itu gimana tuh? PSA. Ya yang tadi saya sampaikan, pada saat kita melakukan manage service atau TSI Kang ya, sebenarnya kita lagi mengerjakan project tuh. Iya, iya. Dan juga menghasilkan layanan. Ya, jadi di slide sebelumnya ada project itu apa sih? Ada produk, ada layanan yang kita berikan, hasilkan, dan juga salah satu contohnya itu ada output, pemikiran, contohnya penelitian. Gitu. Meskipun memang dianggap rutin ya, teman-teman ya, kayak TSA Managed Service kan itu rutin ya. Kayak contohnya melihat pipeline data, ya tapi sebenarnya itu kita di project itu bukan operation. Itu semacam kegiatan tetapi dalam ranahnya Project, betul. Baik, boleh confirm kembali Pak ke penanya Ya. apakah sudah jelas? Sudah jelas Mas Mansu, Mas Mansu. Oke, sudah ada tanggapan nih Pak. Oh iya, mesmerizing material looks stunning. Thank you Mas. Oke, lanjut pertanyaan dari Mas Sultan. Izin bertanya sebelum rest area itu apa? Oke Mas Sultan, saya akan jelaskan nanti ya di slide selanjutnya. Pelan-pelan aja lah ya. Pelan lah ya. Oke,
kita lanjutkan ya. Ini kok. Oh iya. Nah, nah ini 5 proses grup yang tadi saya sampaikan. Initiating, planning, executing, monitoring, controlling, closing. Nah ini Biasanya belum update ya Pak di ntar dulu, kayaknya koneksinya keputus atau gimana? Sebentar ya. Knowledge. Bagus. Sama Mas. siapa di saya guys. Bentar ya. Yang lain kelihatan ya? Slide-nya udah berubah ya? Udah ya? Udah ya? Oke. Nah ini ada Udah Pak. proses grup tadi, saya define lagi ya, saya tambahkan definisinya ya. Initiating itu apa, planning itu apa, executing itu apa, monitoring itu apa, dan closing itu apa. Yang pertama initiating, project-nya harus dibuat dulu kalau di NTI. Gimana Pak? Tapi memang betul seperti itu. Initiating itu satunya membuat kode proyeknya. Initiating itu Di full screen. Oh. Ya, sekarang Jadi gini misalkan ada project project base kan and power grid. ada gitu kan dan seberapa itu kan dari Kalau di service, puri targetkan berapa itu masuk ada 5 sources itu di service. Cuma beda kan ada diskusi dan ada dampaknya sih. Oke Mas. Kalau untuk transaksi itu maksudnya itu bisa sama project manager itu bentuk transaksi. Jadi sekarang udah nggak boleh. Pasti dia akan menerima PO mana. Kayaknya ya nanti ganti dia ada di PO project yang akan Persada pun anda tidak boleh berarti. Persada Alidaya. jadi seperti itu bisa untuk dengan cheating. Iya. Ya selama buatan manusia bisa itu. Itu kreativitas. Iya dia kali. Bahasa harusnya. Ya oke. Luar biasa. Terima kasih. Karena tadi kan project itu harus yang disampaikan sama coach kita itu ada kita harus sesuai dengan regulasi. Biasanya trainer Pak. Oh, Oh ternyata Oke. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Mansu lagi. Jadi pertanyaannya akan kembali dari dalam bahasa Inggris. What are the consequences if a project scheduled for 1 year ends up being delayed? Will there be any penalties or other implications? Jadi untuk terjemahannya, udah silakan dijawab. Thank you Pak Mansur. In English Pak kata. Sorry I cannot answer you in English ya. Sorry I cannot answer you in English. Sorry I answer in Indonesia. Jadi apakah misalkan timeline-nya itu delay, konsekuensinya gimana? Gimana yang berbunyi di kontrak? Di kontraknya itu berbunyinya kayak gimana? Kalau misalkan, jadi di kontrak itu pasti ada informasi-informasi yang harus PM baca tuh. Yang pertama, judul kontraknya apa? Itu kadang suka ditanyain. kode PO atau kontraknya apa? Wah itu sama. Lalu SOE-nya apa lah ya? SOE-nya apa? Terus kontraknya itu berapa lama? Ya. Terus jangan lupa baca klausul penalti biar ada awareness dari kita nih. Misalkan, kalau misalkan telat didenda, biasanya gini, 1 per mil per day, biasanya ya. Jadi 1 per mil per day pada saat setiap keterlambatan sehari itu ada denda
1 per mil dari nilai kontrak. 1 per 1000. Kalau misalkan ya dikali aja, kalau misalnya ya itu gimana bunyi klausulnya ya. Ada tuh pasti ada klausul denda pada setiap kontrak. Kalau contoh kalau di Gap Nikel, saya lupa per mil kalau nggak salah ya. Om Saiful ya? Per mil ya, kalau di Gapnya per mil ya. Per mil ya. Nah, kalau di Gap Nikel itu sehari kita telat itu per mil. 1 per mil berdasarkan harga kontrak. Kalau di Telkomsel, contoh managed service ya. Jadi kalau di Telkomsel itu banyak itu karena kontrak payungnya itu main base, dia ngejarnya SLA. Kalau misalkan SLA-nya nggak achieve, didenda berapa persen, dipotong tuh. Ya. Jadi gimana? Depend on penalty clause in contract, Pak Mansur ya. Mudah-mudahan bisa terjawab, Pak Mansur. 2M juga. 2M. Oke, lanjut ya. Nah, ini project manager. Nah, ini analogi project manager sebuah dirijen ya. Dirijen itu kompan. Buat ya. Bukan ya, konduktor. Tidak ngerti tapi kompan. Iya. Kompan. Di rumah saya kita bahasanya kompan. Dirijen. Jadi konduktor kalau dianalogikan sebuah konduktor mengorkestrasi berbagai alat musik ya. Kalau dianalogikan itu ada yang main biola, ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main piano, biar mengeluarkan suatu suara yang indah. Gitu. Ya, harmonis. Harmonis lah, seperti itu. Oke. Nah, kalau di kita apa? Di kita di PM ya, PM ya. Sekarang PM-nya ya. Jadi yang pertama itu yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sebuah output yang diinginkan dari apa-apa yang dilakukan. Ada tim back-end, ada tim front-end, ada tim DBE. Kalau misalkan nggak diarahin, nggak dijelasin, mungkin jadi mencong-mencong tuh dashboard. Nah, itulah fungsi project manager. Nah, selain itu teknikal banget kalau kita angkat contoh itu. Tapi ada yang lebih holistik kalau menurut saya. Satu, paling ini bisa diturunin. Ya, Pak. Gini. Ke Akmaga. Oke. Oh ya? Oh yang Kalau menurut saya kalau begini, project manager itu harus memiliki awareness lah ya, atau kebayang semua stakeholder yang kaitannya sama proyek kita harus mendukung kesuksesan proyek saya gitu ya. Intinya sih itu sih. Yang pertama, stakeholder kan banyak ya. Stakeholder itu yang ya ini ya, teman-teman di lingkungan kita yang berkaitan sama proyek kita harus diajak gitu sama PM itu biar proyek saya sukses. Nah, kalau tadi saya angkatnya itu kan ada front end back end aja, yaitu lebih ke stakeholder di sisi internal tim ya. Tapi ada juga orang-orang lain yang di luar sana yang kita itu sebenarnya harus ajak biar proyek kita itu sukses. Contohnya salah satu stakeholdernya itu teman-teman BizDev, biar proyek kita sukses, ngajak Ines dan ngajak Bastavi. Itu sebenarnya kan peran mereka itu sangat penting buat kesuksesan proyek kita gitu kan. Lalu ada juga ini timesheet HC. Gimana sih teman-teman HC memonitor tim kita? Timesheetnya apakah full atau enggak? Biar tahu kita juga bahwa si A ini kurang timesheetnya, gitu kan? Itu sebenarnya tujuannya adalah mensukseskan proyek
membantu PM untuk biar proyeknya itu sukses. Jadi lebih orkestrasi tadi. Jadi proyek saya ini butuh support dari A, B, C, D, kita orkestrasikan gitu ya. Bukan hanya hal-hal teknis banget, tapi sebenarnya banyak juga yang lainnya. Contoh saya kemarin minta bantuan ke Bulia biar ngebantu nge-push, itu juga salah satunya. Jadi mengorkestrasi berbagai apa yang bisa mensupport biar proyek saya itu sukses. Ya. Oke. Nah, ini menurut PMI talent-talent yang dibutuhkan untuk untuk seorang project manager itu apa? Pengetahuan itu apa gitu ya? Yang penting membantu sebuah PM dalam mengerjakan proyek. Menurut teori PMI, yang pertama itu adalah technical project management. Jadi knowledge di project management itu sendiri. Yang kedua itu leadership, punya jiwa kepemimpinan, sudah pasti ngatur-ngatur. Entah itu mengarahkan, mengajak, memberikan contoh, gitu ya. Leadership. Yang ketiga, strategic business management. Kalau strategic business management itu pengetahuan di sisi bisnis, ya, betul. Contoh, kalau kita ngerjain project, kita juga harus ada awareness ini, cash flow perusahaan. Nah, itu kan ada ROI ya, di sini tulisan investasi. Ya, gini, biasanya sebuah perusahaan itu ada pengadaan, misalkan ya, pengadaan server. Pada saat pengadaan, gini biasanya tuh Pak Saiful pengadaan, Pak Saiful yang paling jago pengadaan, yang paling banyak pengalaman pengadaan, bukan? Beli tower. Berbeda. Betul. Yes, betul. Iya. Ya. Investasi ROI ini contohnya Pak Saiful ada mengerjakan proyek infrastruktur internet di Pulau Gagnikel. Dia kan pasti Pak Saiful itu pasti membeli ya mungkin tower lah ya, misalkan tower. Tower itu pasti ada nilai rupiah yang diinvestasikan oleh perusahaan ke proyeknya Pak Saiful. Misalkan berapa ratus juta, otomatis si investasi yang diinvestasikan oleh perusahaan ke proyek Pak Saiful itu harus kembali lagi ke dompetnya perusahaan. Misalkan banyak beberapa perusahaan yang memakai modalnya itu, membelanja beli towernya itu minjem ke bank. Pada saat minjem ke bank ada bunga per bulannya mungkin 5%. Semakin termin pengadaan material itu nggak ketagihkan, bunganya semakin bertambah untuk perusahaan. Margin perusahaan semakin kecil. Nah, itu adalah salah satu awareness di strategic business management ini gitu ya, teman ya. Bayangannya ya. Jadi, sebetulnya nggak ada. Iya. Itu kan konsep 2, 3, kita berutang. Iya. Betul. Iya, betul. Mantap. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan sih? Belum ada. Oke. Nah, yang tadi itu kan sudah dijelaskan ya bagaimana 5 proses grup, project, initiating, lalu ada planning, executing, control monitor, dan closing. Di bawahnya itu ada knowledge area. Menurut PMBOK ke-6, knowledge area-nya itu adalah yang pertama, integration, dan seterusnya. Nah, yang sekarang saya bahas yang integration dulu. Nah, kenapa integration dulu yang di awal?
Karena yang paling PM banget lah. Yang paling PM banget. Yang paling PM banget. Ada scope, SOW ya, scope of work. Schedule, ya schedule. Procurement, pengadaan, kalau misalkan ada. Stakeholder. Stakeholder itu user lah ya kalau di kita nih. Risk, resiko. Communication, ya komunikasi. Gimana sih kita jalan memberikan report ke customer secara formal gitu ya. Resource, ya resource. Baik itu resource tools, resource manpower, quality, kualitas, cost, atau anggaran. Oke, tadi yang terjawab ya Mas Sultan ya, 10 knowledge area itu sebenarnya ini Mas Sultan yang saya tampilkan di slide ini. Kita masuk ya ke integration management. Nah, sebelum ke integration management, atau nggak apa-apa gini, saya lanjut aja. Nggak ada pertanyaan kan? Ada. Oh ada, boleh. Kita ini dulu, pertanyaan dulu. Oke, jadi pertanyaannya dari Mas Digit, langsung saya terjemahkan. Ini kenapa semua pada English class ya? Ini English oke. Langsung saya terjemahkan ini ya Pak. Jadi ada pertanyaan dari Mas Digit Kusanto, bagaimana cara menentukan jumlah orang, jumlah hari, biaya, manfaat yang diperoleh, margin operasional, dan ROI. Seperti itu sebuah proyek membuat dashboard dengan pengadaan server agar selaras dengan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan atau SOW. Oke Mas Sigit, pertanyaannya nanti kita diskusi di lain kesempatan. Karena ini sangat banget ya. Bagaimana cara menentukan jumlah orang, hari, biaya, manfaat yang diperoleh? Oke, margin operasional seperti untuk sebuah proyek. Oke, yang pertama itu ada beberapa pertanyaan ya yang disampaikan. Yang pertama kalau saya pecah-pecah itu bagaimana cara menentukan jumlah orang, jumlah hari? Oke. Bagaimana menentukan jumlah orang, jumlah hari? Kalau di teori project management itu ada yang namanya itu expert judgment. Kalau misalkan PM yang memang sudah terbiasa punya pengalaman di bidang yang sama atau beberapa kali sudah mengerjakan proyek yang sama gitu ya, pasti kebayang berapa orangnya, berapa lamanya, pasti kebayang. Untuk butuh skillnya itu level junior, beginner, terus middle gitu ya, itu pasti kebayang. Tapi kalau misalkan yang baru mengerjakan hal yang baru, proyek yang baru, ada itunya expert judgment. Expert judgment itu ya kita bertanya ke yang sudah pengalaman. Biar tahu untuk task tertentu itu berapa lama pengerjaannya, yang dibutuhkan berapa orang. Lalu ada apa lagi tadi? Untuk sebuah proyek membuat dashboard dengan pengadaan server agar sesuai dengan tujuan keuangan ibu pekerjaan. Oke, kalau untuk scope of work kita bisa bikin namanya deliverable matrix namanya Mas. Ada sih sebenarnya ininya, ada sebenarnya formatnya. Jadi bisa digunakan ya format deliverable matrix. Intinya kita membreakdown apa yang harus kita deliver. Ujung-ujungnya nanti jadi work breakdown structure sih. Tapi itu nanti di pembahasan di scope management aja. Pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk margin operasional, nah ini untuk margin, ini secara sekilas. Jadi sebenarnya jadi pengalaman ya, berbagai perusahaan yang bergerak di bidang proyek gitu ya, pada saat dapat kontrak itu ada nilai kontrak itu udah diambil dulu lah istilahnya, keuntungannya, marginnya. Nah lalu budget yang diberikan ke project manager itu adalah sebuah budget project atau RAP, rencana anggaran project. Jadi ada rencana anggaran biaya, itu biasanya disusun oleh BizDev ya. Ada rencana anggaran project. Nah, rencana anggaran project itu sebenarnya menurut analisa business development, project ini cukup dikerjakan atau diselesaikan menggunakan berapa rupiah. Nah, jadi kita sebagai PM fokusnya ke rencana anggaran proyek itu. Untuk margin perusahaan seharusnya itu udah di-define ya di awal.
Nah, namun tetap berdasarkan rencana anggaran proyek atau RAP yang diberikan ke project manager, kita harus efisiensi juga di situ. Jangan sampai nanti ada anggaran tambahan pada saat menyelesaikan proyek. Nah, itu biasanya di RAP ya, atau rencana anggaran proyek itu biasanya ada di kick-off meeting tuh. Jadi pada saat di kick-off meeting, istilahnya ada deal-dealan antara kantor dan project manager. Menurut kantor, misalkan proyek ini bisa diberesin 1M. PM berhak untuk bargaining di situ. Wah, nggak bisa Pak, sekian. Gitu ya. Istilahnya kan kalau seperti itu, perusahaan itu sebagai ini ya, supporter lah ya maksudnya. Jadi pemberi anggaran. Nah, PM yang mengerjakannya ya harus bargaining lah di situ. Nah, tetap tapi kita harus ada efisiensi pada saat menggunakan RAP atau rencana anggaran proyek tersebut. Ada pertanyaan? Ada 2 lagi. Mana? Satu. Ini soalnya lumayan nih, masih lama. Nanti dulu ya. Oh iya, boleh. Sorry ya. Dulu. Nanti saya jawab di sesi akhir ya. Integration. Nah, ini kalau di project di PMBOK 6 ya, ada tabel. Namanya itu, tabelnya itu adalah proses. Jadi tadi kan ada 5 ya, tadi ada 5 grup proses: initiating, planning, executing, monitoring, controlling, closing. Nah, terus di bawahnya itu ada knowledge area, ada project integration. Nah, terus di masing-masing grupnya itu ada proses namanya. Proses, ada develop project gitu ya. Nah, di sini juga sama si PMBOK ini atau si PMA ini udah dibagi-bagi, udah di-define. Pada saat di fase initiating, di knowledge area integration, apa yang harus dilakuin. Di fase planning, untuk integration ya, knowledge area integration, itu proses apa yang harus dikerjain. Begitu juga untuk executing. Pada saat eksekusi, di knowledge area integration, proses apa yang harus dikerjain. Di monitoring juga sama, di integration, proses apa yang harus dikerjain, di closing juga sama, di knowledge integration, proses apa harus dikerjain. Nah, ini nanti bisa saya share untuk lengkap, tabel lengkapnya ya. Tapi ini saya cuplik untuk yang project integration aja nih. Nah, yang pertama, menurut project integration ini, di initiating ini harus develop project charter. Nah, ini salah satu yang sudah dilakukan di NTI ya. Develop project charter itu adalah ada email yang dikirim dari HC gitu, dari HC penunjukan dari PMU ya. Dan ke HC untuk HC kemudian. Oke, ya. Nah, jadi ada develop project charter. Terus untuk planning, proses grupnya itu ada develop project management plan. Kalau ini ISO dokumen. Yes. Jadi sebenarnya saya sempat sih bahas sedikit ya terkait daftar dokumen-dokumen ISO. Karena kantor kita NTI ini bergerak di bisnis project, otomatis di operation kita dokumen yang harus diproduce adalah dokumen-dokumen project. Referensi project dokumen apa yang menjadi referensi adalah ya ini project management gitu. Dokumen apa aja sebenarnya yang harus kita produksi yang menjadi sebuah dokumen ISO. Nah, beda lagi kalau misalkan perusahaannya bergerak di bidang manufaktur. Kalau manufaktur mungkin ada lagi tuh dokumen manufaktur. Karena kita project ya dokumen project. Banyak sih dokumennya. Ngobrol nanti Pak. Kita ngomongin. Terus executing itu direct manage project work, manage project. Ini saya jelasin nanti di slide selanjutnya ya. Ada monitoring, perform, close project. Kita masuk ya ke satu-satu prosesnya ya. Nah, ini salah satu project charter. Jadi project charter itu ya dokumen yang isinya adalah dari sponsor memberikan pengesahan project manajernya siapa yang berwenang. Gitu. Nah, dalamnya
macam-macam sih, banyak banget template-templatenya. Tapi ya secara typical outline itu adalah sebelah kiri ya. Bisa diberikan informasi tambahan di sana. Mungkin ada budget, terus ada stakeholder, ada resiko yang mungkin muncul. Tapi intinya adalah sponsor atau pemilik project ya. Kalau di sini biasanya kita mendapatkan mandat dari kantor HC, dari PMO, koordinasi sama HC, nanti HC dapat email tuh, Bapak A dapat mandat mengerjakan project ini, harus selesai bulan apa, dengan budget sekian, dengan resource sekian, dengan resiko-resikonya ini, awas ya, hati-hati gitu ya. Project charter. Karena kalau misalkan nggak ada project charter, istilahnya kalau pada saat ada pengajuan, ya harusnya tertolak tuh. Misalkan ada pengajuan dari si A, si B, loh ini bukan PM-nya gitu kan, kenapa ngajuin pengadaan, atau kenapa ngajuin penambahan resource gitu ya. Ya lanjut. Berarti yang berhak untuk mengajukan penambahan resource itu Dari PM. Dari PM. Istilahnya gini kan, kalau misalkan dapat mandat nih ya, artinya kan ditugaskan mendapat mandat untuk menyelesaikan project. PM langsung kepikiran tuh di bawah alam sadarnya tuh, gue harus gimana nih beresin project. Oh intinya langsung dari bisa. Langsung saya harus ngelakuin apa biar project saya beres. caranya ya. Kurang resource, kurang tools, kurang apa, yang penting apapun dilakukan untuk proyek ini, tapi tetap ada batasan. Misalkan resiko kita udah define di awal, ternyata pada saat kita eksekusi terjadi resikonya, ya kita harus respon resiko yang udah terjadi tersebut bagaimana. Misalkan ya tadi bikin dashboard, saya menyediakan front end 2. Ternyata saya di awal saya udah duga nih si bapak ini pasti mintanya macam-macam, gitu kan? Oh ternyata benar gitu kan? Wah, kan di awal itu ada risk management plan, ditulis di situ. Jika resikonya adalah user minta macam-macam, gitu kan? Itu kan tertulis di resiko. Responnya apa? Ditulis tuh resiko kalau misalkan ini respon jika resiko yang terjadi adalah bilang ke fatur atau ke PMO menambah resource gitu kan ya. Itu kita harus respon itu kita harus lakukan gitu ya. Bilang ke fatur, bilang ke ini menambah resource apa gitu kan. Lalu conduct procurement kalau misalkan memang butuh pengadaan ya. Terus manage project knowledge. Kalau manage project knowledge ini lebih ke ini apa? Istilahnya apa yang sudah terjadi kita bukukan lah gitu. Kita bukukan. Nah, kita langsung aja ya. Ya sudah sedikit. Ketahuan. Ini. Nah ini ya. Monitor kontrol. Kalau ada monitor kontrol itu ini aja nih aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan. Validasi scope. Benar nggak apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan scope yang ditentukan. Schedule. Kontrol anggaran. Kontrol kualitas. Resource. Terus monitor komunikasi udah benar atau belum, risikonya dimonitor, kontrol procurement sama stakeholder. Cepet aja, sorry ya. Nah ini kita close. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya kalau close itu intinya adalah proyeksi dengan dokumen-dokumen yang formal ya tentunya berdasarkan kontrak ya. Kontrak itu meminta harus ada dokumen BAUT, BAST, bla bla bla, ya tetap benar. Oke, tadi ada pertanyaan ya? For the project for civil construction, project become a PM, project ini sudah terjadi sama saya Mas Sigit.
Ya bisa Mas Sigit, bisa. Bisa, tapi emang butuh ini ya Mas, butuh penyesuaian ya Mas, pasti Mas. Do this 10 knowledge area need to be present in a project? No. 10 knowledge area tadi. Itu perlu diterapkan nggak? Ya, semuanya harus dilakukan dan semuanya diintegrasikan oleh PM. Tugasnya PM semua itu. Tapi memang didelegasikan ya proyek-proyeknya ininya ya, knowledge area-nya. Oke, teman-teman, selanjutnya makasih. Ada post test. Waktunya 5 menit. Tolong diisi dengan baik, jangan nyontek. Jangan nyontek. Kalau Tesnya belum ada. itu kan di awal. Iya, maksudnya kita nggak ikut tes apa. Ini tadi kalau misalnya ada yang belum jelas, pertemuan selanjutnya nanti saya coba ini ya, coba ulang. Kayaknya 3 pertemuan tuh. 3 bulan mantap. Kalau misalnya privat, Boleh, konsultasi. Waktunya 5 menit hingga 15.30 ya teman-teman. Waduh, siapa? Ya udah ada Pak. Yang di ruangan udah dapat semua link. Soalnya ada yang nggak buat. Oke. Aduh, maksudnya maaf Mas. Kalau banyak banget. Beda frekuensi. Bagaimana ini aja lah Pak. Sesi selanjutnya. Seru. Itu sadar lagi. Kontes itu. Kenapa? Gue sadar lagi. Iya. Untuk yang puasa 1 masih. Oh, sudah proses banget. Iya. Kalau sambil ngobrol kan, misalnya tadi di blognya, ya kan kayak di Telkom, Iya, iya. stopnya tuh bisa Lebar kemana-mana. sangat lebar gitu ya. Di misalnya di JPP-nya sangat umum gitu. Nah itu gimana? Nah, maksud saya si tadi project management plan itu dipakai di Telkom project yang di NPI ini oke nggak gitu? Iya, Ini baliknya pertanyaannya ke ISO sih, ke ISO. ada pertanyaan juga tuh dari Mas Sigit, tapi kayaknya Mas Sigit sorry. Podcast dulu sih. Kita diskusi atau nanti dijawab di pertemuan selanjutnya Mas? Di pertemuan selanjutnya aja. Biar lebih efektif gitu. Oh, Sabil juga nanya ketika yang sudah. Oh, ini Sabil ya. Ya, Bil, kita discuss apa nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Masa 3 jam kita ini? 2 jam. Mungkin next week 4 jam ya Pak? Enggak. Nice. Bisa mana? Bisa kas. Baiknya berarti Mas Raja nggak 3 pertemuan sih. Bisa di Oh iya, emang 5. Oh, jadi Iya. Oke teman-teman, untuk waktu menjawab post-test satunya kurang dari 1 menit lagi. Jadi mohon teman-teman yang masih mengisi untuk segera menyelesaikan pengisian untuk post-test ke-1. Ya, nanti ada lagi pasti. Betul. Nanti ada lagi kan. Pak Faisal nanti ada lagi Ya, buat yang berbeda. Siap, terima kasih banyak Pak. Agak cukup 3 pertemuan sih kayaknya. 10 ya Pak? 10. 10 Mas. Ya, ayolah. Ayo. Ya, Bil, Mas, thank you, Bil. Ini udah habis, Mas. Apa? Ini udah habis. Oh, ntar ada. Iya, nanti mah joinnya pada offline sih biar seru gitu. Iya, Yang offline dapat sertifikat hadiran. Iya. Ya,
Ini masuk KPI ya guys. Kan definisi grup paling iya. Halo Kang, kan? Ya, halo. 1 menit terakhir untuk pengiriman formulirnya untuk disubmit. Ya, halo. Tuh, teman-teman jangan keluar terlebih dahulu ya karena belum selesai. Untuk post-testnya masih ada post-test kedua setelah ini. Ya, proses 15. Baik, untuk proses ke-1. Kenapa? Iya. Oke, untuk proses ke-1 saya tutup sekarang ya teman-teman. Ayo, yang belum submit. 3, 2, 1. Panitia galak ini. Boleh di next slide, Bapak. Next slide. Oke, terakhir teman-teman untuk proses kedua boleh untuk diisi dan linknya untuk teman-teman yang tidak bisa men-scan barcode yang ada di tampilan slide boleh diklik di room chat-nya. Sudah saya kirimkan untuk link post-test kedua. Project management yang dimaksudkan Scan Chris, guys. Tidak boleh diskusi ya teman-teman. Kopi jago nggak sih, guys? Ayo bisa nih. Saya PPKN aja pilih yang paling benar. Kayak apa yang dimaksud dengan deliverable? Itu berapa? Bagaimana hubungan antara proyek dan program? Semua proyek. Program adalah proyek bisa berdiri sendiri. Sedangkan program Waktunya 7 menit hingga pukul 15.40 ya teman-teman. saja 3 kompetensi utama. Apa sih? Tadi Triple leadership ya. triple. Bukan dari berikut yang bukan dalam proses dalam selamat. Anda 5, ya saya 1 Pak. Yang terakhir. Ini ada lulus nggak lulusnya enggak Mas Raja? Nggak ada Pak. Ya, sedikit. Masih kita perjalanan administratif. Iya. Kalau kita kalau yang misalnya ya nanti kita ngobrol kalau yang ISO. Terus kalau bedanya si PLO sendiri maksudnya Project management ya. Ada. di si PLO itu ada terkait si PLO itu ada. Jadi ada sertifikasi buat PLO sendiri. Ada sertifikasi. Jadi ada PMI juga banyak sebenarnya. Ada sertifikasi untuk PMO. Apa lagi kan saya belum. Kita kangen. Iya tadi yang terakhir. Saya sudah dulu ya. Saya mundur dulu. Kita telat. Dewasa. Takutnya paling. Gimana ini sih yang nilai saya? Saya hanya merekap aja sih Pak. Oh yang bikin pertanyaan? Saya. Ini apa lagi? Kalau untuk yang survei itu emang template ini Pak, evaluasi KIT metric level 1 di 2 sekolah tuh kalau bingung masih masuk berarti Mas Mansur. What happened if I got 100? Berarti pemahaman Mas Mansur sudah sangat terkait dengan apa yang disampaikan. Kasih semangat.
Dan di sini karena masih anonim, boleh klaim bank-banknya ya? Enggak mas, bercanda mas. Macam nggak boleh minta lagi mas. Tapi ntar Boleh pulang, Mas. Mas boleh di-reveal ininya, identitas Oh asli. iya, mungkin next kita ini kali ya, Pak, harus pakai nama asli gitu ya. inisial. Oke, untuk waktu menjawabnya kurang dari 5 menit lagi teman-teman. Mohon untuk diperhatikan dengan seksama untuk pengisian proses level 2-nya. Proses kedua, yang 5 pertanyaan pertama. Ya. Ini sebenarnya. Oh beda. Yang dari manajemen itu deh. Yang paling ya udah. Mungkin. Ya benar dan salah. Nggak ada. Ya betul ya. Sambil saya informasikan untuk teman-teman yang ada di MS Teams, mohon setelah pengisian jangan keluar dari MS Teams terlebih dahulu, karena setelah ini akan ada dokumentasi terlebih dahulu, teman-teman. Kita jadi kan sesuatu. Iya. Bisa. Beda tuh. Ada. Ada. Ini kan Mas Raja tadi itu yang hadir ada Ada sih tadi yang siapa? boleh dikit. ada. Waduh. Di atas manajer ada Mas Raja. Tadi sempat join. Oh, sempat join. Ada, masih ada. Oh, masih ada. I thought there was a prize hosted Adi. Oh ini kan bukan kuis ya. Teman-teman makasih ya udah join. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah di minggu depan hari Rabu Betul. di jam yang sama. Jam setiap Rabu. Don't miss it. Ini boleh bantu dipimpin untuk ini Pak dokumentasi. Oh, gimana tuh? Untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera di MS Teams boleh dinyalakan kameranya teman-teman. Ntar dulu, saya tutup dengan pantun dulu. Isolasi segini dulu, terima kasih. Ya.